Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina mengutuk kendaraan Israel yang menabrak jenazah warga Palestina. Diketahui aksi tersebut dilakukan Israel di tepi barat. Dikutip dari Tribun News, sebelumnya tentara Israel atau IDF membunuh salah satu dari 3 pemuda Palestina di Tulkarem. Mereka kemudian menggunakan kendaraan militernya untuk menabrak jenazah pemuda tersebut. Dilaporkan, tentara Israel juga mencegah para medis untuk menjangkau para pemuda itu. IDF membiarkan pemuda-pemuda tersebut mengalami pendarahan hingga mereka meninggal dunia. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam tindakan keji pasukan Zionis itu. Tindakan keji itu disebut mencerminkan mentalitas rasis, kolonial, dan fasis, dekadensi moral yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ancaman nyata perang multifront kini benar-benar dihadapi Israel. Pasukan Zionis itu saat ini berhadapan dengan sejumlah milisi perlawanan dari berbagai negara lintas teritorial. Dikutip dari Tribun News, selain Hamas dan milisi lain di Gaza, Israel diketahui mendapat serangan-serangan intensif dari Hizbullah. Serangan itu dilancarkan di Lebanon, di perbatasan utara yang menyerang sejumlah kota di Israel. Di perbatasan selatan, wilayah Israel mendapat serangan rudal dan drone dari milisi Ansarullah atau Houthi Yaman. Terbaru, kota Haifa Israel menjadi sasaran rudal jelajah jarak jauh dari perlawanan Islam di Irak. Pada Senin 7 Januari 2024 lalu, kelompok milisi tersebut mengumumkan bahwa mereka telah menarget Haifa yang diduduki Israel. Operasi tersebut dilakukan dengan menggunakan rudal jelajah jarak jauh yang sudah di-upgrade, yakni rudal Al-Arhab. Mayor Jenderal Militer dan Strategis Mesir Samir Farak memberikan ancaman pada Israel. Ia memberikan peringatan jika Israel masuk ke poros Philadelphia, maka itu adalah pelanggaran terhadap perjanjian Camp David. Farak mengatakan poros Philadelphia tidak hanya berada di wilayah Mesir. Poros Philadelphia termasuk perbatasan di sisi Palestina sepanjang 14 km. Kemudian dalam perjanjian Camp David menyatakan bahwa Mesir dan Israel memperlakukan perbatasan jumlah dan kualitatif terhadap penempatan pasukan di kedua sisi. Israel kemudian mundur dari jalur Gaza pada tahun 2005. Farak mengancam siapapun yang melakukan celaan di dalam perbatasan Mesir maka akan dipotong kakinya. Pernyataan Samir Farak muncul beberapa hari setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman menyatakan perlunya mengendalikan poros Philadelphia. Mahkamah Agung atau MA Israel melarang jurnalis asing untuk meliput secara independen pertempuran yang terjadi di wilayah Gaza. Larangan ini adalah putusan terkait permohonan yang diajukan oleh organisasi media internasional. Dikutip dari Reuters, MA Israel berdalih hal tersebut demi alasan keamanan dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. MA Israel menilai keberadaan para jurnalis asing itu bisa membahayakan pasukan IDF yang tengah berperang. Mereka mengkhawatirkan para jurnalis itu bakal membongkar rincian operasional perang hingga lokasi pasukan IDF. MA Israel memutuskan bahwa jurnalis asing maupun dari Israel hanya diperbolehkan meliput dengan penjagaan dari militer Zionis. Terkait putusan itu, Asosiasi Pers Asing atau FPA di Yerusalem mengaku kecewa. FBI menilai pengawalan militer yang dijanjikan Israel terlalu mengontrol aktivitas peliputan dari para jurnalis. Pasukan Israel tak henti-hentinya membagikan propaganda pada dunia. Mereka memanfaatkan media sosial X untuk membagikan propagandanya tersebut, seperti yang terlihat dalam unggahan yang dibagikan pada Rabu 10 Januari 2024. Dalam unggahan itu terlihat sebuah video yang diberi judul 6 fakta tentang perang Israel-Hamas. Fakta pertama yang disebutkan adalah IDF mengaku memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza termasuk bahan bakar. Namun pasukan Israel menyebut bahwa bahan bakar itu dicuri oleh militan Hamas untuk keperluan mereka sendiri. Fakta kedua, Israel mengaku telah menetapkan beberapa rute evakuasi dan zona kemanusiaan. Namun Hamas disebut malah menembaki warga yang mencoba melarikan diri dari zona pertempuran.
Kemudian IDF juga berusaha semaksimal mungkin untuk membedakan warga dan militan Hamas, termasuk memberikan instruksi yang jelas untuk warga terkait lokasi operasi militer mereka. IDF juga mengklaim telah memfasilitasi evakuasi dari rumah sakit Gaza dan membantu PBB merelokasi bayi-bayi. Pasukan Israel menyebut Hamas mengontrol Kementerian Kesehatan di Gaza dan memberikan data yang dimanipulasi. Sejumlah negara telah menyatakan dukungannya untuk Afrika Selatan yang menggugat Israel ke Mahkamah Internasional atau ICJ. Seperti diketahui, Afsal menuding Zionis telah melakukan genosida terhadap warga di Gaza. Dikutip dari Tribun News, Afrika Selatan mengajukan gugatan itu pada akhir Desember 2023 dan sidang akan digelar pada Kamis 11 Januari 2024 mendatang. Beberapa negara menyambut hangat langkah Afrika Selatan tersebut. Mereka adalah Organisasi Negara-Negara Islam atau OIC yang meliputi Arab Saudi, Iran, Pakistan, dan Maroko. Kemudian Malaysia, Turki, Yordania, Bolivia, Maladewa, Namibia, dan Pakistan juga turut mendukung. Selain negara-negara, banyak kelompok advokasi dan masyarakat sipil di seluruh dunia juga telah bergabung dalam seruan Afrika Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.